Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a huda wa ba'd. Kita akan lanjutkan uraian kita tentang argumen burhani. Di episode sebelumnya saya sudah memaparkan tentang makna atau pengertian dari argumen burhani. Kita katakan sebelumnya bahwa argumen burhani atau qiyas burhani perlu saya tekankan sekali lagi, sebagaimana saya paparkan dalam forum seminar yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Argumen yang saya maksud di sini adalah, argumen yang saya maksud di sini adalah silogisme. Oke, jadi meskipun sebetulnya argumen itu tidak selamanya berupa silogisme, tapi dalam konteks ini saya menggunakan istilah argumen agar lebih populer begitu ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan argumen adalah silogisme atau kias. Kias seperti yang kita tahu lah, kias itu kan kumpulan pernyataan yang terdiri dari premis dan konklusi. Jadi ada premis minor, premis mayor, konklusi. Saya kira sebagian besar dari kita sudah mengetahui itu ya, tentang kias atau silogisme. Jadi argumen burhani itu argumen atau silogisme yang premis-premisnya bersifat meyakinkan, dan karena itu kesimpulan yang dilahirkan pun bersifat meyakinkan. Jadi kesimpulan yang dihasilkan itu bersifat meyakinkan sebagai konsekuensi logis dari premisnya yang bersifat meyakinkan. Oke. Nah, sebelumnya setelah kita paparkan juga bahwa tidak semua premis atau pernyataan atau proposisi itu bersifat meyakinkan. Berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasannya, ada yang kita sebut sebagai proposisi yang bersifat aksiomatik dan itu bersifat meyakinkan. Ada proposisi yang bersifat spekulatif atau tidak masih membutuhkan penjelasan. Kalau yang pertama tidak memerlukan penjelasan, yang kedua memerlukan penjelasan. Nah, sekarang seperti yang sempat saya janjikan di pertemuan sebelumnya, kita akan memaparkan macam-macam premis yang meyakinkan itu. Penting saya tegaskan sekali lagi bahwa yang akan kita paparkan ini adalah landasan atau dasar-dasar dari premis-premis yang meyakinkan. Gitu ya. Jadi akan kita lihat nanti bahwa argumen burhani itu tidak harus terangkai dari premis-premis yang akan kita paparkan ini, yang 6 macam ini. Tetapi dia bisa bersifat spekulatif, boleh jadi premisnya itu adalah proposisi spekulatif, tapi dia memiliki landasan atau rujukan dalam proposisi-proposisi yang bersifat meyakinkan ini. Yang berjumlah 6 ini. Ad-daruriyat asid gitu ya. Ini premis-premis yang meyakinkan yang jumlahnya ada 6. Pertama di sana tertulis awaliyat, kedua fitriyat, ketiga hadsiyat, keempat mujarrobat, kelima mahsusat, keenam mutawatirat. Kita akan uraikan satu persatu, teman-teman sekalian. Saya kira uraian ini penting karena tanpa memahami ini terlebih dulu kita tidak akan paham bagaimana sungguhnya argumen burhani itu bekerja. Gitu ya. Pertama awaliyat. Ini sebenarnya sedikit uraiannya sudah saya paparkan di pertemuan yang lalu ya. Jadi premis-premis atau proposisi, sebenarnya premis itu sendiri kan rangkaian proposisi ya. Jadi premis itu proposisi yang dimasukkan ke dalam bangunan argumen, itu namanya premis, yang menjadi muqaddimah, yang menjadi landasan sebuah argumen. Proposisi yang menjadi landasan sebuah argumen itu namanya premis atau muqaddimah gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan premis atau proposisi, harap Anda bisa memahaminya dengan baik ya. Itu tidak ada bedanya sebetulnya. Ketika dimasukkan ke dalam argumen dia dinamai premis, ketika dia terpisah sendiri itu namanya proposisi. Argumen premis itu bahasa Arabnya muqaddimah, sementara proposisi itu bahasa Arabnya qadiyah. Oke. Awaliyat itu proposisi yang dipastikan kebenarannya oleh akal dengan membayangkan makna kedua bagiannya. Artinya apa? Dalam proposisi ini, akal kita tidak memerlukan terma tengah. Kalau Anda belajar logika, ada yang namanya terma minor, terma mayor, terma tengah. Ada minor term, ada middle term, ada major term. Ada hadul akbar, ada al hadul asghar, ada
Al-haddul awsat. Jadi akal kita tidak memerlukan haddul awsat. Haddul awsat itu artinya yang merekatkan antara premis, antara terma mayor dengan terma minor. Jadi yang terulang dalam kedua premis, yang terulang ke dalam dua premis itu namanya terma tengah, gitu ya. Contohnya seperti alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, ada yang mengadakan. Itu kan ada yang terulang tuh. Yang terulangnya apa? Ada dari ketiadaan, kan? Premis pertama menyebutkan ada dari ketiadaan, premis kedua juga mengatakan ada dari ketiadaan. Berarti dia terma tengahnya. Itu pembahasan lain ya, silakan Anda baca di buku-buku logika bagaimana membedakan terma tengah, terma mayor dengan terma minor. Nah, dalam proposisi awaliyat ini akal kita cukup membayangkan kedua makna bagian proposisi itu sendiri. Maaf, makna dari kedua bagian proposisi itu sendiri. Contoh, ini sudah saya paparkan juga sebelumnya. Ketika ada orang mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian. Cukup bagi kita membayangkan apa itu keseluruhan, apa itu sebagian, apa itu bagian, gitu ya. Maka dengan sendirinya akal kita akan membenarkan itu. Gak memerlukan penjelasan yang panjang lebar tentang itu. Karena itu sifatnya sudah jelas dengan dirinya sendiri. Tidak memerlukan penjelasan lagi. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu diperjelas. Gitu ya. Itu sangat logis. Akibat itu butuh kepada sebab. Jelas, Anda cukup memahami makna akibat, kemudian Anda memahami makna sebab, maka ketika ada orang mengatakan setiap akibat butuh kepada sebab, akal Anda akan langsung membenarkan tanpa memerlukan apa alasan. Apa alasan di balik pembenaran kita bahwa setiap akibat itu butuh kepada sebab? Nggak ada alasannya, dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Itu namanya proposisi yang terkategorikan awaliyat itu begitu ya. Cukup dibayangkan kedua maknanya, maka dengan sendirinya kita akan membenarkan. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin saling terhimpun, tidak mungkin saling terangkat. Dan seperti yang saya paparkan dalam seminar itu ya, bahwa sebetulnya yang terkategorikan awaliyat ini dari mulai hukum kontradiksi, hukum identitas, hukum terangkatnya kemungkinan ketiga, hukum sebab akibat dan lain-lain, itulah yang melandasi seluruh produk pemikiran umat manusia. Jadi kalau kita mengingkari proposisi yang bersifat yang terkategorikan awaliyat ini, mustahil bagi kita melahirkan produk-produk pemikiran dalam berbagai bidang, dalam berbagai tema gitu ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Mustahil kalau Anda mengingkari itu. Saya berikan contoh dalam pertemuan tersebut ya, bagaimana akal kita mengamini hukum kontradiksi sebagai hukum yang bersifat fitrah. Itu sudah ada sebelum pengetahuan kita yang lain ada gitu loh. Saya beri contoh sederhana ya. Betapa kalau kita mengingkari apa yang terkategorikan sebagai awaliyat ini, kita nggak mungkin membangun pemikiran di atas nalar kita gitu ya. Pemikiran dalam hal apapun. Kalau Anda mengatakan misalnya sekarang Zaid itu meninggal dan Anda membenarkan pernyataan itu. Ya betul, Zaid meninggal. Tapi kemudian Anda juga mengatakan ada juga pernyataan Zaid tidak meninggal. Di teman Anda mengatakan Zaid meninggal dan Anda mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Teman Anda mengatakan Zaid tidak meninggal. Nah, ketika Anda meyakini kebenaran pernyataan Zaid meninggal, kemudian ada yang kontradiktif dengan pernyataan Anda yang mengatakan Zaid tidak meninggal, akal Anda akan otomatis menyalahkan pernyataan itu. Menyalahkan pernyataan yang kontradiktif dengan pernyataan Anda. Nah, kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi, Anda memungkinkan Zaid itu meninggal dan itu benar, juga dia tidak meninggal dan itu juga dimungkinkan untuk benar. Bisa nggak pertanyaannya? Akal kita menerima pernyataan, ada orang namanya Zaid, dia dikatakan meninggal, juga dikatakan tidak meninggal. Itu mungkin nggak terhimpun dalam suatu subjek yang sama, dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Akal kita nggak bisa nerima itu. Gelas ada di atas meja. Dan itu benar, pernyataan itu benar. Karena itu sesuai dengan kenyataan misalnya. Kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi,
Anda akan membenarkan pernyataan tadi juga memungkinkan kebenaran pernyataan yang kontradiktif dengannya. Jadi kalau ada orang bilang gelas tidak ada di atas meja, kalau Anda tidak percaya hukum kontradiksi, maka Anda pun akan memungkinkan kebenaran pernyataan itu. Jadi mungkin aja gelas di atas meja, gelas tidak di atas meja. Menurut nalar Anda yang cacat, kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi, Anda akan membenarkan kedua pernyataan itu. Karena nggak ada kontradiktif. Nggak ada yang kontradiktif dengan itu. Kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi, ya, dan betapa kacaunya orang, kalau sekarang misalnya ada yang memungkinkan terhimpunnya dua hal yang kontradiktif itu. Karena itu hukum kontradiksi, hukum identitas, hukum yang mengatakan, saya pernah menguraikan ini di episode buku mantik ya, Anda bisa akses di sana, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Gelas ya adalah gelas, meja adalah meja, laptop adalah laptop, baju adalah baju, manusia adalah manusia. Nggak bisa Anda mengatakan gelas adalah meja atau meja adalah gelas. Tapi kalau Anda mengingkari hukum identitas yang bersifat aksiomatik itu, maka sebagai konsekuensinya Anda memungkinkan, oh bisa aja sesuatu itu gelas, tapi dia juga bukan gelas. Dia juga meja, tapi juga bukan meja. Dia dikatakan gelas, tapi juga meja. Meja dikatakan meja, tapi juga bisa dikatakan sebagai gelas. Pada akhirnya pemikiran kita akan kacau ya. Itulah pentingnya kita memahami atau dan mengamini tentunya ya pengetahuan-pengetahuan yang bersifat primer ini, yaitu yang terkategorikan sebagai awaliyat ini. Cukup dengan membayangkan kedua maknanya, kedua makna bagian proposisinya, kan ada subjek, ada predikat gitu ya. Cukup Anda bayangkan mana subjeknya, mana predikatnya, maka Anda pun akan langsung membenarkannya, tidak memerlukan perantara. Nah, itu yang pertama, awaliyat. Nah, yang kedua, ada pengetahuan, ada proposisi-proposisi yang akal kita membenarkan dan memastikan kebenarannya, tapi butuh perantara. Hanya saja perantaranya itu hadir di dalam proposisi itu sendiri. Maksudnya hadir dalam proposisi itu, Anda tidak memerlukan terma tengah untuk merangkai argumen dalam konteks membenarkan pernyataan-pernyataan yang saya tulis itu. Tidak perlu. Premis minor, premis mayor, konklusi. Tidak perlu. Anda tidak memerlukan itu. Karena itu sudah jelas. Memang dalam hal ini kita membutuhkan, kalau yang tadi kan yang awal lihat, kita tidak butuh perantara. Tidak butuh landasan. Tidak butuh dalil. Apa bukti kalau pernyataan setiap akibat butuh kepada sebab itu benar? Apa bukti kalau dua hal yang bertentangan tidak mungkin saling terhimpun? Kita tidak butuh dalil. Sementara dalam proposisi yang fitriyat ini, yang terkategorikan fitriyat ini, kita membayangkan adanya perantara, tapi perantaranya itu hadir di dalam proposisi itu sendiri. Saya beri contoh di sana, dan ini contoh yang sering kita jumpai di buku logika ya. Anda bisa mengakses penjelasan tentang premis, macam-macam premis yang bersifat meyakinkan ini di dalam buku ilmu debat. Saya sudah paparkan di sana di buku ilmu debat ke-6 proposisi ini beserta contoh-contohnya. Bagi Anda yang tertarik mengetahui lebih lanjut, silakan dibaca di buku itu. Nah, kita kembali kepada fitriyat. Contoh yang saya sebutkan 4 itu adalah genap. 3 adalah ganjil. Ada orang yang bisa mengingkari ini, orang dewasa ya. Orang dewasa yang benar sehat. Ada yang bisa mengingkari pernyataan, kebenaran pernyataan bahwa 4 itu adalah genap dan 3 adalah ganjil. Cukup Anda tahu 4 itu terbayang ketika orang menyebut angka 4, terbayang di kepala Anda bilangan yang bisa dibagi 2. Ya kan? Nah, dan ketika Anda memahami angka 4 sebagai bilangan yang dibagi 2, dan makna genap itu sendiri artinya apa? Genap itu kan artinya sesuatu yang bisa dibagi 2. Nah, ketika itu kan hadir ada terma tengah di sana, tapi terma tengahnya itu tidak disebutkan secara sorry. Dia hadir dalam proposisi itu sendiri. Jadi seolah-olah akal kita itu membayangkan adanya argumen semacam ini. 4 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Setiap bilangan yang bisa dibagi 2 adalah genap. Kesimpulannya 4 adalah genap. 3 itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Setiap bilangan yang tidak bisa dibagi 2 adalah ganjil. Kesimpulannya 3 adalah ganjil. Itu yang dimaksud dengan kias khofi itu begitu ya. Ada silogisme tersembunyi di dalam nalar kita yang menghadirkan terma tengah, tetapi terma tengah itu sendiri tidak disebutkan secara sharih dalam pernyataannya. Dia sudah hadir dalam proposisi itu sendiri, sudah ada di sana. Sehingga kita tidak perlu merangkai argumen untuk membenarkan pernyataan yang terkategorikan sebagai fitriyat ini.
Dinamai fitriyat karena secara fitrah gitu ya, secara fitrah kita akan membenarkan pernyataan-pernyataan tersebut. 4 adalah genap, 3 adalah ganjil. Saya kira itu jelas ya. Bagi semua orang itu semua jelas. Kalau sekarang kita tanya sama anak SD misalnya yang tahu apa itu makna 4 dan tahu makna genap, dia akan langsung membenarkan, tidak perlu memerlukan apa alasannya Pak kalau 4 itu genap. Apa alasannya kalau 3 itu ganjil, nggak perlu. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, hadsiyah atau proposisi yang kebenarannya dipastikan oleh akal melalui perantara intuisi. Intuisi yang kuat. Nah, ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang menekuni suatu bidang keilmuan, saking seringnya dia menekuni bidang keilmuan itu sehingga dia tidak memerlukan lagi alasan atau dalil untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang dia jumpai dalam bidang keilmuan yang dia tekuni itu. Itu sering terjadi. Itu ya. Kalau sekarang misalnya Anda menekuni dunia teologi ya, menekuni dunia ilmu kalam. Kan banyak pernyataan-pernyataan, kalau bagi orang lain itu mungkin orang lain masih perlu dalil. Tapi bagi kita yang sudah menekuni secara serius bidang keilmuan itu, ketika ada pernyataan A gitu ya, kita nggak perlu dalil. Kita nggak memerlukan terma tengah. Pernyataan itu bagi kita sudah jelas dengan dirinya sendiri. Sudah jelas gitu ya, bukan jelas dengan dirinya sendiri, sudah jelas. Dan kejelasan itu terlahir dari adanya intuisi yang kuat. Jadi akal kita membenarkan pernyataan itu melalui melalui perantara intuisi yang kuat. Nggak tahu tiba-tiba jelek aja begitu. Kita langsung membenarkan gitu ya, tanpa harus diberikan argumen. Akal kita langsung membenarkan berdasarkan intuisi yang bersifat kuat itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita dalam dunia ilmu kalam ada pernyataan misalnya al-alam hadis, al-alam hadis, alam itu baru. Memang itu pernyataan yang memerlukan penjelasan, ya, memerlukan dalil. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir, alam itu berubah, segala sesuatu yang berubah itu hadis, alam itu hadis, kan gitu, ada terma tengahnya. Terma tengahnya kan mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, wal alam hadis. Gitu kan? Tapi bagi orang-orang yang sudah menekuni secara serius bidang keilmuan itu, dia tidak memerlukan lagi argumen itu. Cukup bagi dia itu membayangkan makna alam, makna hadis, dan terma tengahnya itu ya hadir di dalam pernyataan itu sendiri. Dia tidak memerlukan rangkaian argumen untuk membenarkan pernyataan itu. Jadi sebenarnya fitriyat dengan hadsiyat ini sama hampir-hampir nggak jauh beda ya. Kalau merujuk pada penjelasan Syekh Abdul Hamid At-Turkimani itu, seorang pakar logika ya yang dari apa namanya, saya nggak tahu tinggalnya beliau itu di Iran ya. Syekh Abdul Hamid At-Turkimani, kata beliau, yang terkategorikan hadsiyat ini sebetulnya fitriyat juga, tapi hanya bagi kalangan tertentu. Kalau fitriyat itu kan kejelasannya berlaku bagi semua orang yang bernaras sehat tentunya ya. Kita nggak bicara anak kecil, nggak bicara orang gila dan lain-lain, yang bernaras sehat. Sementara yang hadsiyat ini, itu dia kejelasannya itu hanya bisa ditangkap oleh sekelompok orang, yaitu yang menekuni bidang keilmuan tertentu. Itu ya hadsiyat ini. Jadi pernyataan-pernyataan yang kebenarannya dipastikan oleh akal melalui perantara intuisi. Nah, contoh yang disebutkan di sana, cahaya bulan berasal dari cahaya matahari. Kita nggak perlu memerlukan pembuktian. Ketika menjumpai pernyataan ini, kan ini pernyataan yang sudah jelas. Ketika Anda membayangkan bentuk cahaya bulan, kemudian Anda melihat bentuk cahaya matahari, dan setelah Anda amati, bulan itu kok cahayanya begini ya. Ini kayaknya kalau misalnya bukan berasal dari matahari, dia nggak akan kayak gini. Tetapi dia kayak gini terus bentuknya. Oh, berarti dia berasal dari matahari. Anda merhatikan posisi bulan, posisi matahari, kemudian intensitas cahaya keduanya, langsung dengan serta-merta Anda membenarkan, oh ya benar, bulan itu cahayanya berasal dari matahari. Gitu ya. Ketika ada banjir di halaman rumah Anda, kan Anda tidak perlu merang ini banjir gara-gara apa? Ketika ada hujan turun, tiba-tiba ada banjir, Anda langsung membenarkan kan pernyataan, oh iya benar. Ini disebabkan oleh air hujan banjir ini. Itulah yang bersifat. Jadi akal kita langsung membenarkan melalui perantara intuisi yang kuat. Hampir nggak jauh beda ya. Jadi fitriyat dengan hadsiyat ini hampir nggak jauh beda.
Jadi akal kita membenarkan karena di sana ada perantara atau terma tengah atau apa namanya, maaf, ada silogisme tersembunyi yang ditangkap oleh nalar kita gitu ya, tanpa harus disebutkan di dalam proposisi itu sendiri gitu ya. Nah, itu saya kira jelas. Kemudian ada mujarrobat. Mujarrobat ini saya kira mudah untuk memahaminya. Pernyataan atau proposisi yang kebenarannya dipastikan oleh akal melalui perantara pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang mencoba eksperimen di apa namanya dengan alat-alat tertentu, bereksperimen dengan alat-alat tertentu. Dia ingin membuktikan apakah virus COVID itu berbahaya atau tidak. Setelah dicoba ternyata benar, virus itu mengandung unsur-unsur tertentu yang membahayakan tubuh manusia. Setelah itu beberapa orang misalnya terkena COVID. Mereka terkena dampaknya. Ada yang meninggal, ada yang terjatuh terbaring di rumah sakit, mengalami sakit sesak dada, kemudian sesak nafas gitu ya, sakit tenggorokan dan lain-lain. Kemudian semakin berulang-ulang pengalaman itu, lahirlah keyakinan dalam diri kita, oh benar COVID itu membahayakan. Coba kita yakin dengan pernyataan, dengan benarnya pernyataan COVID itu membahayakan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah akal kita membenarkan pernyataan itu melalui pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang. Itu sebabnya, yang jadi sebabnya. Jadi kita sekarang kalau misalnya kita melihat api bisa membakar, kan di mana-mana, itu terulang di mana-mana. Kalau dikatakan api itu bisa membakar, itu kan pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang. Dan kita hampir sulit meragukan kebenaran pernyataan tersebut. Kenapa? Karena itu terjadi melalui pengalaman yang secara berulang-ulang. Air bisa menghilangkan rasa haus, makanan bisa memberikan rasa kenyang, pisau bisa memotong, gitu. Itu kan pengalaman. Akal kita langsung membenarkan pernyataan-pernyataan tersebut karena pengalaman yang secara berulang-ulang membuktikan kebenaran pernyataan itu, gitu loh. Jadi akal kita ketika menyaksikan pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang itu akan bertanya, itu apa sebabnya? Kan nggak mungkin sesuatu yang terjadi secara kebetulan terjadi secara berulang-ulang. Kalau kebetulan kan nggak mungkin api itu bisa membakar di mana-mana kecuali ada unsur ya di dalam diri api itu yang menyebabkan sesuatu yang dekat dengannya itu terbakar. Akal kita memastikan adanya sebab itu, gitu loh. Ketika orang dokter ahli medis menyatakan bahwa COVID itu membahayakan tubuh manusia, dan itu terjadi secara berulang-ulang, akal kita akan menanyakan sebabnya apa. Itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin itu kebetulan doang. Itu pasti ada sebabnya. Ada unsur dalam virus tersebut yang menjadikan dia memberikan dampak kepada fisik manusia, membahayakan fisik manusia, gitu ya. Nah, jadi gitu. Dan kita tidak bisa juga mengingkari itu, gitu ya. Kalau itu benar-benar terbukti melalui pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang, kita nggak bisa sebagai manusia yang benar sehat mendustakan pengalaman tersebut, gitu ya. Akal kita membenarkan melalui pengalaman itu. Nah, sisa dua. Yang kelima ada namanya mahsusat. Kalau yang mujarrobat itu akal kita membenarkan melalui pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang. Kalau mahsusat itu akal kita membenarkan pernyataannya berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera, melalui perantara panca indera. Jadi indera kita mengamati, setelah diamati akal kita membenarkan, gitu loh. Setelah itu akal kita membenarkan. Dan itu juga bersifat meyakinkan ya. Kenapa bersifat meyakinkan? Ya karena itu bisa terdeteksi oleh panca indera, dan panca indera merupakan salah satu perantara pengetahuan. Kan seperti yang kita tahu. Perantara pengetahuan itu ada 3. Satu ada yang namanya akal, gitu ya. Kita bisa tahu sesuatu kan perantaranya antaranya adalah 3. Satu akal, kedua panca indera, al-his, al-aqal, wal-his, wal khobar al-mutawatir. Dan khobar mutawatir itu sendiri kalau misalnya dirujuk ke belakang itu asalnya adalah mahsusat. Karena khobar yang mutawatir sekalian kita jelaskan ya. Khobar mutawatir itu artinya kabar atau informasi yang disampaikan oleh orang banyak. Itu juga bersifat meyakinkan. Karena semakin banyak orang yang menyampaikan suatu pernyataan, semakin tertanamlah dalam diri kita keyakinan bahwa pernyataan tersebut gak mungkin terlahir
dari orang yang bersepakat dalam kebohongan. Saya ingin berikan contoh sederhana ya. Misalnya teman Anda memberikan kabar kepada Anda bahwa terjadi kebakaran di daerah Jakarta. Satu orang bilang, ada kebakaran di daerah Tanah Abang misalnya. Satu orang mengabarkan begitu. Anda belum yakin. Itu namanya khobar ahad. Kalau cuma satu orang, dua orang, tiga orang, misalnya satu orang mengabarkan begitu. Lahirlah dua orang kemudian datang orang ketiga, ada kebakaran daerah Tanah Abang. Mungkin Anda masih ragu. Satu orang bilang ada kebakaran Tanah Abang, masih ragu, masa iya sih Tanah Abang. Kemudian yang kedua bilang orang saudara saya baru dari sono, gitu kan? Kira-kira kan ada celah keraguan, ada celah di mana kita bisa meragukan. Kalau informasi itu hanya datang dari satu orang, tapi ketika diperkuat oleh dua orang, mulai itu keraguan kita mulai terhindarkan. Datang orang ketiga, benar ada kebakaran di daerah Tanah Abang kemarin jam sekian dan seterusnya, korbannya begini dan seterusnya. Datang orang keempat, orang kelima, orang ketujuh, 10 orang, 15 orang datang kepada Anda. Ada kejadian kebakaran di daerah Tanah Abang. Jelas penerimaan kita akan informasi yang berasal dari satu orang dengan informasi yang berasal dari banyak orang itu berbeda. Ketika banyak orang menyampaikan tentang suatu informasi, kan kita menyimaknya dengan panca indera. Dengan indera pendengaran, kita ngedenger nih ada informasi begini. Jadi sebetulnya mutawatirat itu sendiri, gitu ya, kita membenarkan proposisi-proposisi yang bersifat mutawatir ini karena akal kita membenarkannya itu tadi melalui panca indera dan informasi orang banyak. Jadi mutawatirat ini sebetulnya asalnya ada dalam mahsusat. Jadi kan berasal dari panca indera. Kita menyimak informasi atau Anda membaca informasi. Itu kan panca indera yang mengakses itu. Dan akal kita membenarkannya. Jadi kalau dalam mahsusat akal kita membenarkan melalui panca indera, api itu membakar, gula itu asin, manusia itu bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, dan lain seterusnya. Dan itu juga itu terbukti melalui pengalaman sehari-hari bahwa api itu bisa membakar. Itu kita terlihat dan terlihat oleh mata kepala kita sendiri, api bisa membakar. Kita bisa merasa dengan lidah kita sendiri kalau gula itu asin dan seterusnya. Kita bisa merasakan dengan indera batin kita sendiri bahwa kita bisa punya perasaan senang, perasaan sedih. Kita nggak bisa meragukan itu karena itu nyata. Itu nyata berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera. Dan akal kita membenarkan melalui perantara panca indera itu. Itulah mahsusat. Kemudian mutawatirat. Kalau mutawatirat, akal kita membenarkan melalui informasi orang banyak yang kita dengar dengan indera pendengaran. Itu kira-kira. Contohnya seperti Jakarta itu ada. Mana ada orang meragukan daerah Jakarta? Ya kan? Karena itu informasi yang disampaikan oleh orang yang sangat banyak dan dari generasi ke generasi. Muhammad mengaku sebagai nabi, Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi. Itu juga mutawatir karena itu disampaikan dari generasi ke generasi oleh orang banyak. Nabi Muhammad hidup dengan para sahabat yang jumlahnya sekian ribu. Mereka menyampaikan generasi setelahnya. Yang setelahnya menyampaikan generasi setelahnya. Sampailah kepada kita. Itu informasi yang berasal dari orang banyak. Sulit untuk kita ragukan. Sebagaimana Anda tidak mungkin ketika Anda mendengar kabar tadi itu. Ada kebakaran daerah ini. Atau ada kejadian A di daerah ini. Kalau yang ngabarin cuma 1, 2 orang, 3 orang, bahkan mungkin 5 orang. Anda mungkin masih ragu. Apalagi kalau mereka pembohong semua. Tapi ketika ada 20 orang, 500 orang. Bayangkan misalnya ya, kalau misalnya, makanya yang mengingkari kabar atau informasi mutawatir ini dalam ilmu debat sering disebut dengan istilah mukabir. Mukabir itu artinya pengingkar. Seakar dengan kata kiber, kesombongan. Memang orang yang mengingkari khabar mutawatir itu adalah cerminan dari kesombongan dirinya yang tidak mau mengakui fakta. Itu fakta. Kalau ada suatu informasi disampaikan oleh orang banyak, meskipun nanti ada syarat-syaratnya ya, itu pembahasan dalam ilmu hadis. Kapan khobar atau informasi itu disebut mutawatir dan bersifat meyakinkan. Itu nanti ada syarat-syaratnya. Tapi terlepas dari uraian tentang syarat-syarat itu, informasi yang banyak itu bisa melahirkan keyakinan dan akal kita membenarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informasi banyak itu, gitu ya. Dan karena sifatnya yang meyakinkan, maka dia pun masuk ke dalam asal atau dasar atau landasan premis-premis yang membangun argumen burhani. Jadi argumen burhani itu premis-premisnya meyakinkan karena dia memiliki rujukan pada proposisi-proposisi yang bersifat meyakinkan ini, yang 6 ini.
Jadi argumen burhani itu bisa jadi premisnya berisikan keenam macam proposisi yang bersifat meyakinkan ini, gitu ya, yang bersifat aksiomatik. Ada kalanya juga dia bersifat spekulatif, proposisinya bersifat spekulatif, tapi memiliki rujukan dalam proposisi-proposisi aksiomatik ini. Nah, manakala ada argumen premisnya bersifat meyakinkan, memiliki dasar atau landasan dari awaliyat, fitriyat, hadsiyat, kemudian mujarrobat, kemudian mahsusat, kemudian mutawatirat. Kalau dia memiliki landasan dari keenam macam premis yang bersifat meyakinkan ini, maka argumen tersebut kalau dirangkai dengan kaidah yang sahih, dengan rumusan argumen yang sahih, maka kesimpulannya pun bersifat meyakinkan. Nah, pada tahap selanjutnya insya Allah kita akan paparkan perbedaan antara argumen burhani, jadali, dan khitobi. Karena kita tahu bahwa tidak semua argumen bersifat meyakinkan, ada argumen yang tingkat keyakinannya di bawah argumen burhani. Itu yang nanti disebut dengan argumen jadali atau kias jadali. Di bawahnya adalah kias khitobi atau argumen khitobi, argumen retoris. Ada argumen demonstratif, ada argumen dialektis, ada argumen retoris. Apa saja perbedaan antara ketiganya? Bagaimana rumusan-rumusannya, insya Allah itu akan kita paparkan di pertemuan selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.